Abu Thalib bin Abdul Muttalib, pamannya, saudara dari ayahnya. Nah, pamannya adalah Abu Thalib, yang mana beliau masih belum masuk Islam sampai meninggal pun tidak masuk Islam, tetapi semasa hidupnya beliaulah yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Beliau melindungi Nabi dari orang-orang Quraisy. Beliaulah yang menjaga Nabi ketika berdakwah, karena gangguan orang Quraisy ketika Nabi berdakwah itu sangat besar. Dan yang kedua, Khadijah, istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW, istri pertamanya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, Khadijah tidak meninggal, maka saya tidak akan menikah lagi. Saking cintanya beliau terhadap Khadijah bintu Khuwailid. Dan juga anak-anak beliau semuanya, bukan semuanya, sebagian besar dari Khadijah bintu Khuwailid. Ada anak beliau, salah satunya bukan dari Khadijah. Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa? Fatimah? Ini bener turun kayaknya harusnya nih. Fatimah itu anak Khadijah. Ada anak beliau yang bukan dari Khadijah. Siapa nama anak tersebut dan siapa nama istrinya? Ada yang tahu? Bukan Aisyah. Yang jelas bukan Aisyah, ya. Adalah Ibrahim, yang meninggal ketika kecil. Dan istri siapa? Siapa namanya? Yaitu Maryah, orang Mesir, Maryah Al-Qibtiyah, Mesir. Jadi selain itu sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah, dari Khadijah. Nah, Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Khadijah, setelah meninggalnya Abu Thalib, maka beliau berada di posisi yang rentan untuk diganggu dan dicelakai dan dicederai oleh orang-orang Quraisy, terutama paman beliau juga, Abu Lahab, yang mana Al-Quran turun untuk membantah Abu Lahab ini. Surat apa? Surat Al-Lahab. Ketika Nabi Muhammad SAW mendaki Bukit Safa. Siapa yang udah pernah mendaki Bukit Safa? Semuanya kan? Kita kemarin kan mendaki Bukit Safa, cuman bukitnya sudah dijadikan bangunan. Oh ya, ini kita sedang melewati Mina, Bapak Ibu. Sebelah kiri tadi itu tempat melontar. Dan ini semuanya adalah tenda-tenda Mina. Semuanya tenda-tenda Mina ini. Kemarin kita juga sudah lewat. Ini kita ulangi lagi lewat di sini. Nah, itu tempat melempar jumroh sebelah kiri, bangunan yang seperti parkiran. Itu dalam jumroh. Dan gedung itu juga masuk dari Mina. Cuman yang saya tahu nggak ada orang Indonesia di sana. Mahal kali banyak. Mahal sekali kali. Berapa? 14.000 real. 14.000 real selama musim. Per musim. Satu musim Mina gitu ya. Yeah. 14.000 real. Ya lumayan. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi? Dari awal. Dari awal ulang lagi. Assalamualaikum. Al-Lahab. Ini ganti aja. Disuruh dari asal mana? Suruh baca aja gitu. Dari awal lagi. Gantian aja. Awal lagi deh. Dari hotel lagi balik. Jadi Abu Lahab ketika Rasulullah SAW mendaki Bukit Safa, beliau mengatakan beliau menyuruh orang-orang Quraisy untuk mendekat. Beliau menyuruh, lalu orang-orang Quraisy berkumpul mendengar Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Waktu itu hari pasar. Kata beliau, wahai orang-orang Quraisy, seandainya saya sampaikan kepada kalian bahwasanya di belakang Bukit Safa ini ada segerombolan pasukan berkuda menyerang kalian semuanya, apakah kalian percaya? Rasulullah SAW. Apa kata orang Quraisy? Ma jarabna bika kadzbah. Kami tidak pernah kami tidak pernah tahu kalau kamu berdusta, wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah berdusta.
Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Kata orang Quraisy, kami nggak pernah tahu kalau engkau Muhammad pernah berbohong. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Maksudnya Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka untuk masuk Islam, menyuruh mereka untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban Abu Bakar? Tabban laka alihadza jama'tana. Celakalah engkau Muhammad, untuk ini kau kumpulkan kami. Nah, itu kata Abu Lahab. Maka yang bantah siapa? Bukan Nabi Muhammad. Langsung Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Langsung turun ayat surat Al-Lahab. Nah, ini salah satu asbabun nuzul ya, asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab. Abu Lahab inilah yang paling sering mengganggu dan mencederai Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Terlebih-lebih ketika Abu Talib, pamannya, dan Khadijah meninggal. Khadijah adalah orang kaya, orang terpandang. Abu Talib juga orang terpandang di suku Quraisy, dan dua-duanya meninggal. Tidak ada dari kalangan keluarga Nabi yang melindungi beliau. Maka Abu Lahab juga sebagai keluarganya, tapi yang kontra, mengganggu. Nah, dan banyak gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Terutama begitu juga istrinya. Istrinya misalkan melemparkan kotoran ke rumah Nabi Muhammad SAW, meletakkan kotoran dan ranjau-ranjau di jalan Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Lahab menyebar isu kepada orang Quraisy, kepada orang-orang yang datang pergi haji dari orang-orang Arab yang datang pergi haji ke Mekah. Dia sebar isu bahwasanya Muhammad sudah gila. Muhammad gila, Muhammad penyihir, Muhammad sinting, Muhammad sobi itu keluar dari agamanya. Setelah kita mungkin murtad kali ya, mereka istilahnya dengan sobi, murtad. Nah, banyak isu-isu tersebut yang disebar oleh Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pergi ke Taif, berharap ada yang menolong beliau, berharap ada yang menyokong beliau, berharap ada yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perginya Nabi Muhammad SAW ke Taif itu bukan karena beliau putus asa ya, bukan karena beliau putus asa, tetapi beliau mencari siapa yang menerima dakwah ini. Justru sebaliknya, karena beliau sangat bersemangat, karena beliau tidak pernah berputus asa, maka kalau di sini tidak bisa, dicari tempat lain. Kalau di sini terhambat, beliau cari tempat lain yang menerima dakwah beliau, menerima risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau pergi ke Taif bersama siapa? Berdua, beliau dan anak angkatnya. Siapa yang tahu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa, Pak? Zaid bin siapa? Bocor lagi. Zaid bin Al-Harithah. Zaid bin Al-Harithah ya. Zaid bin Al-Harithah, bukan Zaid bin Thabit, beda. Zaid bin Al-Harithah. Zaid bin Al-Harithah ini punya anak. Kemarin kita sudah pernah ceritakan di Uhud. Anak Zaid bin Al-Harithah menjadi jenderal melawan pasukan Romawi, dan anaknya tersebut masih kecil, kira-kira umur belasan tahun. Siapa nama anaknya? Siapa? Lupa. 13 tahun. Siapa nama anaknya? Usamah bin Zaid bin Al-Harithah. Usamah yang pergi memerangi Romawi. Masih belasan tahun sudah menjadi jenderal. Bawahannya sahabat-sahabat senior semuanya. Dia jadi jenderal. Nah, coba kita perhatikan ya, sedikit kita bercerita. Nggak apa-apa karena waktunya lama, jadi kita bercerita panjang lebar saja. Usamah bin Zaid, beliau masih kecil, umurnya belasan tahun, sudah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin pasukan. Ya, mungkin untuk saat sekarang ini jenderalnya. Beliau yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya adalah sahabat-sahabat yang senior.
tetapi tidak ada satupun sahabat yang berontak, tidak ada satu sahabat yang protes. Asik kecil kok jadi jenderal. Saya yang duluan masuk Islam gitu, saya yang sering perang gitu, seharusnya saya aja jenderal. Tidak pernah terjadi di kalangan sahabat seperti itu. Karena apa? Karena sami'na wa ata'na. Kata sahabat, kami dengar perintah engkau wahai Rasul, kami taati. Dan itu perintah Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana kata Khalid bin Walid, ketika beliau dicopot oleh Umar bin Khattab dari jabatan sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin, kata beliau, ada orang yang menghasutnya, wahai Khalid, kenapa engkau diam saja? Engkau dicopot jabatannya oleh Umar bin Khattab dari menjadi jenderal sekarang menjadi pasukan. Kata Khalid bin Walid apa? Saya di depan menjadi jenderal, saya di belakang menjadi prajurit, sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Saya hanya ingin berjuang, bukan untuk jabatan. Ya, dan ini kisahnya ketika Khalid bin Walid selalu menang dalam peperangan. Khalid bin Walid selalu menang dalam peperangan. Umar bin Khattab takut. Apa yang ditakutinya? Umar bin Khattab takut orang-orang Islam mengkultuskan Khalid. Khalid dikultuskan. Artinya kalau Khalid yang menjadi pemimpin, kita pasti menang gitu. Bukan disandarkan lagi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar takut ini akan terjadi. Makanya Khalid bin Walid dicopot dari jabatannya, diturunkan dari jabatannya, dijadikan pasukan biasa. Dan Khalid bin Walid juga berlapang dada, saya menjadi jenderal, saya jadi prajurit, sama saja, karena saya tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah Usamah bin Zaid tadi. Ketika beliau dijadikan jenderal, ketika dia dijadikan pemimpin pasukan, umurnya masih kecil, belasan tahun, tapi sahabat-sahabat yang senior, yang sudah tua, yang duluan masuk Islam, yang duluan bahkan melindungi Nabi Muhammad SAW sejak dari Mekah, tidak ada yang protes. Kenapa Usamah yang dijadikan jenderal? Ini menandakan betapa kuatnya iman sahabat ya. Betapa kuatnya iman sahabat. Nah, jadi yang menemani Rasulullah SAW ke Taif, sini boleh air Pak. Isi bensin Pak? Iya, tadi saya nggak dapat, udah Oke. macet, dieselnya habis. Kita bukalah dulu bentar. Ya, itu lambat banget. Baik, nanti kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Pak sopir isi bensin dulu. WC boleh di mana Pak? Posisi di belakang sini. Belakang. Kalau ada yang ke WC nanti di sini aja ke WC ya. Kalau ada yang ke WC